Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kurmasi, gimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat Kurmasi selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kita berjumpa kembali di FYP tentunya dengan saya Ahyan Putra. Dimana lagi kalau bukan di FYP for Your Psychology. Dan episode kali ini dengan suasana yang baru, kita lesehan di Taman Boarding ABS Purwokerto. Tentunya akan mengulas topik yang baru juga, yaitu public speaking. Apa itu public speaking? Atau sahabatku masih pengen mempunyai skill public speaking yang bagus? Yuk tonton terus video FYP for Your Psychology. Sahabat Kurmasi, ada yang sudah otodidak bisa berbicara di depan umum atau public speaking. Ada juga yang harus membutuhkan persiapan yang matang sebelum dia tampil di depan umum. Dan ada yang memiliki retorika, cara berbicara yang sudah bagus, ada juga yang belum. Nah, tenang sahabat Kurmasi. Jika sahabat Kurmasi ingin memiliki public speaking yang bagus, kali ini FYP telah menghadirkan pakarnya langsung. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Kuswanto dari Biro Psikologi AABS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kita ketemu lagi. Betul, kita Ya, berjumpa kembali. Allah. Akhirnya FYP bisa menghadirkan Ustadz Kuswanto lagi. Ya, sangat sibuk sekali. Kita sudah merencanakan sangat lama sebenarnya dengan Ustadz Kuswanto. Ya. Tapi Masya Allah, banyak kegiatannya ya Usia. Iya, alhamdulillah kegiatan memang kita melayani siswa putra-putri kita, sehingga ya harus peluang waktu untuk yang seperti ini harus di-manage dengan baik. Sekali. Karena memang amanahnya memang kita melayani ya, sehingga hal-hal yang seperti ini harus diagendakan, sehingga alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dengan Ustadz Kuswanto. Kita membahas tentang public speaking. Oke, ini jelas siap. Kalau kita ngomongin public speaking, siapa lagi kalau di boarding itu bukan Ustadz Kuswanto. Jadi psikologi luar ya. biasa antum ketika memberikan pujian itu. Ini pujian tapi benar gitu loh ya sahabat ya. Ini Ustadz Kuswanto. Silakan Ustadz Kuswanto. Ini sahabat Kurmasi mungkin ada yang masih awam dengan dunia public speaking. Sebenarnya apa sih public speaking itu? Apakah sekedar berbicara di depan umum gitu ya? Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Ahyan karena saya diberi kesempatan untuk sharing bersama. Betul. Ya. Tentunya saya yakin banyak di sana yang punya kemampuan tentang public speaking lebih mumpuni, tetapi kita memang di sini kita sharing lah Ustadz Ahyan ya, kaitannya dengan public speaking. Kalau public speaking sendiri sebetulnya adalah kemampuan ya, kemampuan menyampaikan pesan di depan umum ya, pesan, gagasan atau ide di depan umum. Dengan kata lain, public speaking juga disebut juga sebagai seni berkomunikasi. Seni berkomunikasi ya. Jadi orang yang public speakingnya bagus berarti seni berkomunikasinya luar biasa. Oke, Masya Allah. Jadi public speaking adalah seni kita dalam berkomunikasi. Baik. Ya. Ini kita juga lagi seni ya. Lagi seni berkomunikasi. Oke. Kalau begitu setiap orang apakah dia sebenarnya mempunyai public speaking? Sebetulnya setiap orang punya public speaking dengan kapasitasnya masing-masing, karena public speaking juga ini sebuah keterampilan, keterampilan berbicara di depan umum, sehingga bisa dilatihkan. Dan saya yakin setiap orang atau setiap individu itu punya kemampuan untuk bisa mengaplikasikan ketika menyampaikan pesan, gagasan di depan umum. Meskipun orang itu introvert. Iya, walaupun orang itu introvert, justru ketika dia punya kemauan untuk berkeinginan ya, misalnya mendalami keterampilan berkomunikasi, akan sedikit demi sedikit introvertnya itu akan terkurangi. Justru bisa nanti terbuka. Iya, dan bisa jadi ya. Iya, seperti itu. Karena dia lama-kelamaan berbicara di depan umum, akhirnya pede gitu ya. Oke, berarti penting kita mempelajari tentang dunia public speaking? Sangat penting. Mengapa sangat penting? Tentunya ketika kita punya ide-ide dan gagasan-gagasan, ketika hanya terpendam, tidak disampaikan, walaupun mungkin audiens kita itu ya, ataupun
mungkin yang kita hadapi tidak mungkin banyak banget ya. Misalnya di keluarga, katakanlah bagaimana kita misalnya di keluarga ada saudara kita ada 5, kita menyampaikan. Ketika kita punya seni berkomunikasi yang baik, tentunya saudara kita apa yang gagasan kita yang disampaikan akan masuk, dan harapan kita kan apa yang kita sampaikan bisa dilakukan kalau itu sebuah kebaikan. Kalau ajakan yang nggak baik ya jangan sampai kita memberikan ajakan, itu malah harus di-cut seperti itu. Jadi betul, kita di sini public speaking untuk informasi-informasi atau gagasan, ide, pesan yang kebaikan. Tentunya seperti itu, Ustaz Tahyan. Tentunya penting berarti penting, ya, iya, penting banget. penting. Nah, di ABS ini juga kan berarti siswa-siswinya penting dong ya untuk belajar public speaking ya. Mengapa sih di ABS perlu anak-anak kita punya kemampuan public speaking? Karena di ABS itu sendiri diantaranya misi kita menciptakan anak didik kita yang punya kemampuan nantinya berdakwah di profesinya masing-masing. Ketika dia dari dokter, dia dari pengusaha, jadi apapun, dia punya karyawan, punya anak buah dan sebagainya, pelaksana dan sebagainya. Kalau dia mungkin jadi selaku pimpinan, dia kan harus bisa menyampaikan apa gagasan dia, pesan dia kepada pelaksananya, sehingga sangat penting dari sekarang anak-anak kita itu punya keinginan lah untuk belajar public speaking. Dan tentunya kalau dakwah, berbicara tentang dakwah pun itu tidak lepas dari public speaking. Tidak lepas dari public speaking. Di antaranya kalau dakwah kan dakwah banyak-banyak. Kalau public speaking kan ini lebih lisan lah ya, lebih lisan lah. Kita ketika berdakwah ya diawali dengan bagaimana kita menyampaikan pesan itu melalui lisan, dan lisan ini diantaranya seni berkomunikasi ya public speaking. Iya. Oke sahabat, dan menarik ini tentang public speaking. Kita akan mengulas lebih lanjut tentang public speaking. Kalau tadi ngomongin penting, ternyata public speaking itu penting dimiliki oleh semua orang ya. Semua orang. Penting banget. Nah, sebenarnya manfaatnya kita punya public speakingnya bagus itu apa? Jadi kayak gini, kalau mengawali ya sebelum kemanfaatannya, karena modal dasar ya dari public speaking diantaranya adalah kepercayaan diri. Kemudian bagaimana dia itu bersikap di depan umum, gestur tubuhnya, kemudian bagaimana dia memandang auden dengan kita saling untuk menghargai. Tentunya itu hal-hal yang di awal saja punya modal dasar itu. Tentunya ketika orang yang punya public speaking akan memberikan efek kebaikan di lingkungannya, karena dia sudah seperti tadi, orang yang punya kepercayaan diri, sehingga bisa memberikan inspirasi bahwa oh saya ngobrol dengan si A, dia bagus banget, saya akan meniru, sehingga banyak hal yang bisa diambil. Oke, jadi kemanfaatannya ketika memiliki public speaking diantaranya ya kepercayaan dirinya penuh. Kemudian dia akan menyampaikan informasi pesan dengan jelas, berani, berekspresi. Tentunya hal ini yang nantinya orang ketika kita mantap dalam menyampaikan, tentunya dia akan terbawa untuk oh iya ya saya harus seperti ini. Tapi kalau misalnya seorang yang mungkin belum public speakingnya belum dikuasai, dia menyampaikan pun ngambang, ragu, dan lawan bicara ataupun yang auden yang kita sampaikan pesan tentunya akan ragu-ragu juga. Ini benar nggak ya informasinya? Kurang meyakinkan. Oke, berarti kalau di sekolah ya guru juga harus memiliki public speaking. Harus sekali untuk menginspirasi anak didiknya tentunya, sehingga bagaimana kita seorang guru punya public speaking sehingga dia melayani siswanya dalam menyampaikan, mungkin kalau di sini kalau guru umum ya misalnya menyampaikan pembelajarannya menarik karena dia punya keterampilan berkomunikasi. Karena di sini kan ada kepercayaan diri, bagaimana dia membangun gestur tubuh untuk menghargai audiensinya. Ketika misalnya kita bicara sama Ustadz Ahyan saya ngobrolnya ke sana terus. Nah, apa yang Ustadz Ahyan rasakan tentunya itu Ustadz Kuswanto ngobrol sama siapa sih? Ya, padahal gitu ya. Modal dasar public speaking diantaranya bagaimana kita pandangan kepada auden dan lain sebagainya yang tentunya
orang itu terhargai dan lain sebagainya, sehingga nanti kedekatan juga bisa muncul, kedekatan emosinya dan lain sebagainya. Nanti sebetulnya banyak sekali lah manfaat. Nanti dengan public speaking akan menumbuhkan ukhuwah juga nantinya, karena seneng ya, gitu ya, persaudaraan, seneng ya ngobrol dengan dia dan lain sebagainya. Walaupun ya tidak harus bahwa public speaking nanti ada podium apa, tapi kita mungkin lagi ngobrol, ada apa teman-teman di depan kita ngobrol. Nah, kita kalau public speakingnya bagus, teman-teman akan lebih nyaman. Ya, juga ya mungkin ya ngobrolnya ya. Oke, baik. Ini ngomongin public speaking juga ya, sahabat Kurmasi. Itu kan sebuah proses lah ya. Proses. Mungkin ada yang dilahirkan langsung tahu-tahu dia tanpa belajar kemana-mana gitu ya, ngomongnya udah bagus gitu. Tapi kan kebanyakan kalau dari saya sendiri juga proses. Kalau dari Ustadz Kuswanto proses atau enggak? Tentunya proses. Mulai tertarik tentang public speaking kapan? Public speaking sebetulnya waktu itu saya berorganisasi. Jadi ketika berorganisasi, karena kita harus diskusi, harus musyawarah, tentunya harus bisa menyampaikan pendapat. Nah, ketika menyampaikan pendapat kita nggak ada kepercayaan diri, kita tidak dalam artian minder. Kayak dulu pernah ini ya, ini ada sedikit kaitannya. Jadi kita nanti ketika saya pas waktu itu masuk ke dunia, waktu itu SMA, saya masuk OSIS ya. Ketika masuk OSIS, saya berpikir kalau saya jadi pengurus OSIS, saya punya ide, saya nggak bisa mengeluarkan melalui misalnya ketika forum diskusi, nah berarti nggak tertangkap inspirasi saya, sehingga saya harus belajar untuk bisa berpublic speaking gitu. Udah mulai dari tingkat SMP SMA iya, gitu ya, sekolah itu. Karena dulu alhamdulillah saya dapat di struktur kepengurusan kelas, sehingga sampai SMA dapat kepengurusan OSIS yang saya sampaikan tadi, sehingga ini penting sekali. Luar biasa. Nah, tadi kalau sahabat Kurmasi sudah memantau channel YouTube Kurmasi TV, kita sudah ada video dengan Ustadz Kuswanto tentang minder gitu ya. Tapi di public speaking ini juga kan nggak jauh-jauh sama yang namanya minder percaya diri. Bagaimana sih agar kita bisa tampil berani, tampil percaya diri saat kita ngomong di depan umum? Oke, tentunya ya hampir mirip lah ya, bahwa ketika kita tampil di depan umum, ya kesiapan kita sebetulnya akan memberikan pesan apa sih. Ketika memang pesan itu sebuah kebaikan, ya kita harus punya kepercayaan diri, apalagi sebagai seorang muslim. Seorang muslim kan adilun nasihat, bahwa agama itu nasihat, kita harus saling menasehati, sehingga public speaking itu bagus sekali ketika kita miliki. Kita akan memberikan pesan kepada orang lain, tentunya pesan-pesan kebaikan, apalagi zaman sekarang ya, di lingkungan kita mungkin banyak hal-hal yang perlu kita rubah, kita mengawali dengan kita berani untuk menyampaikan kebaikan. Nah, ketika orang yang punya kemampuan public speaking, tentunya dia berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu yang perlu dari anak-anak kita ataupun yang bergelut di ketika kayak guru lah, katanya setiap hari di depan audiennya siswa, berarti dia harus memiliki public speaking, seni komunikasi yang baik. Betul. Tadi menarik juga. Tadi adunya apa? Nasihat. Adinun nasihat. Jadi agama itu nasihat. Nah, nasihat dia diantaranya dengan lisan menyampaikan. Ketika kita punya public speaking yang bagus, nah kita akan menyampaikan. Kita punya mungkin kemampuan ataupun punya keilmuan tentang hadis, kita akan menyampaikan. Kita ada hal-hal kebaikan, kita sampaikan. Nah, itu. Dan cara menyampaikannya itu kita harus belajar public speaking. Gitu ya. Karena biar audiensinya terhargai, kemudian dia akan larut apa yang kita sampaikan. Karena ada beberapa mungkin saja kita mendengarkan ketika public speakingnya kurang bagus, lah baru sebentar saja udah ngantuk, bosen dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan punya kemampuan public speaking yang di depan kita dari awal sampai akhir itu akan memantau kita, itu. Jadi malah kurang ya, kok cepet banget waktunya ya, ngobrol dengan Ustadz Ahyan misalnya kok cepet banget selesai ya, padahal ingin lagi, sehingga ada keinginan untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Dan tentunya
isi atau pesan dari yang kita sampaikan akan mudah diterima, akan mudah diterima itu tuh seperti itu. Oke, baik. Kalau ngomongin zaman Rasulullah juga sepertinya Rasulullah juga memiliki public speaking yang bagus ya, karena untuk berdakwah dan dia bisa mengajak ke para sahabat-sahabatnya. Iya, itu sangat betul sekali. Dan beliau seorang yang public speakingnya sangat handal, sehingga seseorang itu ketika Rasulullah berbicara ya atau menyampaikan dakwahnya, langsung itu ibaratnya yang mengikuti kelepek-kelepek ingin terus menggali seperti itu, karena seperti tadi bagaimana Rasulullah bersikap, modal dasar di seperti itu diantaranya kan kepercayaan dirinya, bagaimana gestur tubuh kepada auden, kemudian pandangan mata Rasulullah kepada audiensinya dan lain sebagainya. Dan beliau kan memang panutan kita yang sangat luar biasa ya. Ketika ada sahabat yang nggak kelihatan saja, beliau itu langsung menanyakan. Lah itu kan bentuk tadi yang seperti tadi, nanti terjalin ukhuwah ketika kita public speakingnya bagus karena menghargainya, sehingga ingat, audiens saya ada yang nggak ada ya. Nah ini kemana ya? Nah itu kan bagus sekali. Iya, itu diantaranya. Masya Allah, luar biasa sekali kita pembahasan mengenai public speaking. Dan sekarang penasaran sih, sebenarnya public speaking yang baik itu yang seperti apa sih, Us? Apakah hanya sekadar kita menyampaikan kemudian audiensnya bisa memperhatikan kita, atau ada yang lain? Tentunya seperti ini, karena ini seni berkomunikasi, sehingga public speaking ini juga kaitannya dengan komunikasi efektif. Jadi tidak seberapa lamanya kita menyampaikan, tapi seberapa efektif apa yang kita sampaikan itu tertangkap oleh audiens. Misalnya ketika kita menyampaikan sebuah orasi untuk motivasi gitu dan lain sebagainya, kita simple, jelas dan menggelora, sehingga audiensi akan merasa bahwa aku harus seperti itu apa yang disampaikan oleh si pembicara, misalnya seperti itu. Sehingga tadi saya sampaikan bagaimana sih seorang yang punya public speaking yang bagus, tentunya dia membawa pesan-pesan kebaikan, kemudian tulus juga, tulus ya, tidak asal memang saya akan menyampaikan, tapi ketulusan dari diri untuk menyampaikan bahwa itu adalah sebuah hal kebaikan yang harus disampaikan. Ngomongin public speaking tentunya tidak lepas dari teknik-tekniknya gitu ya. Teknik public speaking kita akan belajar dengan Ustadz Kuswanto. Pengalaman beliau udah sangat banyak. Teknik public speaking, Ustadz, itu apa aja sih yang harus kita miliki? Jadi teknik public speaking diantaranya kenali diri kita lah ya. Kita seberapa sih kemampuan kita, sehingga ketika kita menyampaikan, kalau di luar kemampuan kita kok misalnya berakting berlebihan, malah kan nggak wajar ya. Jadi ya ketenangan diri, kemudian ketika di depan audiens, bagaimana kita gestur tubuh kita untuk tetap kita punya kewibawaan ya, kepercayaan diri yang penuh, sehingga audiensi memandang kita, itu pembicaranya oke banget ya, kayaknya tenang banget ya, nggak ragu gitu. Itu teknik-teknik, sehingga ketika di depan audiens, yang pertama memang katakanlah kalau misalnya berdiri, ya berdiri dengan tenang, tatap semua audiensi dengan menyeluruh, tidak hanya sepihak. Misalnya kalau sepihak, saya mandangnya Ahyan terus, gitu ya. Ustadz Ahyan terus, Ustadz Ahyan akan baper kan, betul. Kenapa kok bicara mandangin aku terus lah. Tapi kita harus adil ya, merata. Itu teknik juga. Kemudian gestur tubuh, bagaimana kita ketika ajakan ya bisa bagaimana kita membahasakan dengan tubuh, membahasakan gitu dengan tubuh. Ajakannya seperti ini. Kemudian tidak berlebihan, dan apa yang kita sampaikan memang kebenaran, gitu loh ya, sehingga mantap gitu loh. Itu yang perlu kita punyai. Kalau ada hal yang bukan kebenaran kita sampaikan, ya nggak bagus. Iya, makanya
apa yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran, sehingga kita menyampaikannya itu adalah mantap, ya tidak ragu. Masya Allah, begitu sahabat Kurmasi. Jadi kita harus pertama kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri. Setelah kita kenal diri kita, kemudian kita harus melihat gestur kita di mana saat kita berbicara di depan umum gitu ya, berbicara dengan orang lain. Kemudian ya tentunya first impressionnya ya. Jadi kesan pertamanya setelah melihat Ustadz Kuswanto, keren nih, sehingga orang lain mungkin akan terus antusias. Ketulusan dan juga pesannya disampaikan itu harus benar-benar baik gitu ya. Betul. Masya Allah, itu dia. Sedikit cerita lagi Ustadz Kuswanto, kalau ngajar itu biasanya seperti apa, Us? Ya. Sharing, siapa tahu kan biar masih ada yang kalau untuk mengajar, ini kan style orang berbeda-beda ya. Tentunya mungkin stylenya saya dengan Ustadz Tahyan akan berbeda. Kalau saya sih yang jelas itu kita harus melihat kondisi auden. Kalau audensinya itu memang sedang menyala-nyala, ya kita jangan kalah menyala. Ya, jangan kalah menyala. Kemudian lagi redup, bagaimana kita mengekspresikan diri untuk bisa membangkitkan. Nah, seperti itu. Sehingga juga ada candaan yang memang candaan yang diperbolehkan oleh Rasulullah seperti itu kan. Rasulullah juga pernah ketika berdakwah ya, ada candaan lah itu seperti itu. Sehingga kalau dimungkinkan, kalau dalam keilmuan sekarang ya ice breaking lah. Jadi ada ice breaking yang mungkin menyentuh, menyatukan visi misi kita dan lain sebagainya, itu perlu. Jadi nanti anak itu akan terbawa emosinya untuk ikut kita terus gitu loh. Gitu. Kayaknya saya kalau di kelasnya Ustadz Kuswanto bakalan betah. Silahkan sesekali ikut pembelajaran dengan saya. Emang gitu. Iya, betul. Itu benar-benar pandai memilih kata, pandai membawa suasana itu yang tadinya jenuh jadi nggak jenuh gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah FYP bisa menghadirkan Ustadz Kuswanto untuk sharing ya tentang public speaking. Nah, ini udah nggak kerasa banget ya Allah. Udah di akhir, udah cukup lama, dan mengulas tentang public speaking. Terakhir Ustadz, silakan kepada sahabat Kurmasi, apa pesan antum kepada sahabat Kurmasi? Kepada sahabat Kurmasi, tentunya Anda adalah orang-orang hebat, dan lebih hebat lagi bagaimana kalau Anda memiliki public speaking yang luar biasa, sehingga kehebatan Anda akan melipat ya, atau berlipat-lipat ya kemampuannya. Sehingga silahkan untuk tetap mempunyai keterampilan berkomunikasi, diantaranya adalah public speaking. Karena manfaatnya yang tadi kita sampaikan sangat luar biasa untuk kemaslahatan Islam menjadi jaya, adalah diantaranya bagaimana kita menjadi seorang public speaking yang bagus, sehingga kita bisa berdakwah melalui lisan kita dengan seni berkomunikasi. Seperti itu, Ustadz. Masya Allah, terima kasih Ustadz Kuswanto. Tadi ya, luar biasa, kita harus belajar public speaking. Tidak hanya untuk komunikasi secara umum, tetapi tugas kita sebagai manusia berdakwah gitu ya, menyampaikan kebaikan juga harus memperhatikan gaya bicara kita. Luar biasa, terima kasih Ustadz Kuswanto telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Dan sekarang sahabat Kurmasi, saya akan menginformasikan PPDB nih Ustadz Kuswanto. Silakan. Atau Ustadz Kuswanto mau menyampaikan PPDB? Antum saja ini yang kan sudah berlatih public speaking, sehingga selama beberapa saat langsung bisa diaplikasikan. Oke, sahabat Kurmasi, saya mempraktekkan public speaking yang telah saya pelajari. Baik, informasi mengenai PPDB, silahkan ayah bunda yang punya anak masuk untuk SMP, SMA atau MA, AABS sudah paket komplitnya. Silahkan langsung aja daftar di www.aabs.sch.id, karena sekarang sudah masuk ke gelombang 2, jangan sampai kehabisan kuota. Langsung aja cek website kita, daftar ataupun update selalu di sosial media AABS @kurmasitv AABS. Gitu Ustadz, Masya Allah. Sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih atas undangannya, mempercayakan kepada saya. Jelas, karena siapa lagi kalau bukan Ustadz Kuswanto yang akan membahas tentang public speaking. Terima kasih sekali lagi Ustadz Kuswanto dan sahabat Kurmasi telah setia menonton FYP hingga akhir. Saya Hen Putra, Ustadz Kuswanto, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.